بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان sidang Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya khatib menghimbau jamaah sekalian sekaligus mengingatkan diri khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taqwa merupakan sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbanyak bekal takwa kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semua dalam akidahnya yang lurus, ibadahnya yang benar, serta akhlak dan budi pekertinya yang luhur. Orang-orang yang bersungguh-sungguh totalitas dalam mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti ini yang di dunia tidak akan celaka dan juga di yaumil akhir nanti tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang merugi. Allah mengatakan fala yadhillu wa la yashqa, tidak tersesat dan juga tidak akan celaka. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil akhir nanti dan juga dikumpulkan dalam surga yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ini kita menyaksikan dan mendengar bahwa saudara-saudara muslim kita yang berada di belahan bumi Allah yang lainnya, khususnya saudara muslim kita yang ada di Maroko, sedang mendapatkan musibah gempa bumi. Musibah yang sama juga terjadi di negeri kita Indonesia ini. Namun di sana jarang terjadi, sehingga kita saksikan ada di antara mereka yang sedang berkhutbah, melaksanakan sholat dan seterusnya dalam kajian,
Respon mereka beraneka ragam. Ada yang berlarian, kemudian ada yang terus melanjutkan aktivitasnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi, tak terjadi apa-apa. Dan mungkin ini disebabkan pertama kali mereka mengalaminya, sehingga terkadang kewaspadaan itu kurang terjadi. Namun kita saksikan ma'asyiral muslimin, musibah besar ini merenggut ribuan nyawa. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan orang-orang yang dicintai. Situasi mulai tidak terkendali, persis seperti yang menimpa saudara-saudara kita di negeri ini ketika mereka mendapatkan musibah yang sama. Recovery-nya butuh waktu yang panjang. Namun tak berselang lama ma'asyiral muslimin, di negara tetangga dari Maroko ini, yaitu negara Libya, mendapatkan musibah yang berbeda, tapi dampaknya luar biasa. Musibah banjir bandang yang menghanyutkan ribuan orang. Ribuan orang meregang nyawa, kehilangan tempat tinggal, dan seterusnya. Diperparah dengan runtuhnya, hancurnya bendungan besar yang seketika membuat musibah ini semakin berlipat-lipat dampaknya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya bagi kita selaku saudara muslim mereka, tugas kita yaitu membantu mereka untuk meringankan dampak daripada musibah itu. Baik bantuan secara langsung dengan mengulurkan bantuan berupa harta yang kita sisihkan dari harta yang kita miliki, ataupun dengan bantuan ketika kita sedang memiliki kekurangan, tidak bisa membantu sebagaimana saudara kita lain membantu karena mereka berkecukupan. Paling minimal ma'asyiral muslimin, kita membantu mereka dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika kita sedang sholat, di luar sholat, dan seterusnya. Merupakan keharusan, kewajiban bagi kita untuk mengingat penderitaan yang sedang menimpa saudara-saudara muslim kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, muslim itu bagaikan satu bangunan yang kokoh. Antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, bagaikan satu tubuh ma'asyiral muslimin. Ketika ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, ini memberikan dampak langsung bagi anggota tubuh yang lainnya. Ketika rasa sakit itu ada di gigi, rasa sakit itu ada di bagian tubuh yang dalam, tapi yang merasakan sakit seluruh anggota tubuh, semua anggota tubuh merasakan dampak. Ada demam, ada panas yang dirasakan oleh semua. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin senasib dan sepenanggungan. Seperti inilah tipikal seorang muslim yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menemukan ada saudara muslim yang cuek-cuek saja, abai-abai saja dengan nasib dan apa yang menimpa saudaranya, tentu ini diragukan keislamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maksudnya dipertanyakan keislaman dan keimanannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya musibah ini merupakan
Satu hal yang mutlak yang dihadapi oleh umat manusia ini. Allah mengatakan ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji, tidak diberikan cobaan. Ini memberikan pemahaman kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa hidup itu sendiri bagian daripada ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Siapapun yang hidup di muka bumi ini pasti ia akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bagi orang beriman, ujian itu suatu kemestian, cobaan itu suatu kemestian, fitnah kehidupan itu suatu kemestian. Omong kosong jika ada orang mengatakan saya hidup namun saya tak pernah sekalipun diuji, diberikan musibah, fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan musibah ini ma'asyiral muslimin, memberikan ujian, menurunkan cobaan dan memberikan berbagai macam sesuatu yang tidak kita senangi. Allah menurunkan hikmah di dalamnya. Di antaranya Allah ingin mengetahui ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya di antara kita, siapa yang paling bagus imannya, siapa yang paling berkualitas ketakwaannya. Semua itu butuh ujian, diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ma'asyiral muslimin, bagi orang beriman ujian dan cobaan ini sebaliknya akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan dalam hidupnya. Ketika ia sabar menghadapi ujian itu, ketika dia lolos dalam menghadapi ujian itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ujian itu tidak hanya semata sesuatu yang tidak kita senangi. Bahkan ujian itu berbungkus dengan sesuatu yang kita gandrungi ma'asyiral muslimin. Betul, banyak di antara manusia, bahkan hampir semuanya, tidak senang mendapatkan kemiskinan. Semuanya berharapkan keberkecukupan, kemapanan, kekayaan. Tapi ma'asyiral muslimin, jangan salah kita ketika kita mengatakan orang yang mendapatkan kemapanan itu tidak sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ia senangi, lalu ia bersabar, maka itu baik baginya. Ketika diuji dengan sesuatu yang ia senangi lalu ia bersyukur, ma'asyiral muslimin, itu juga baik baginya. Semua kondisi sejatinya itu bagus bagi orang beriman jika ia mampu menyikapinya dengan sikap yang tepat. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim ketika dia diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, wafatnya orang yang dia cintai, kehilangan harta, dan berbagai macam ujian yang lainnya, musibah yang lain yang tidak ia senangi, ketika ia mampu menghadapinya dengan sebaik mungkin. Sebaliknya, ujian itu, musibah itu akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan baginya. Bukankah orang yang sedang diuji itu ma'asyiral muslimin ketika ia bersabar, maka itu akan menggugurkan dosa-dosanya? Bukankah ujian itu akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Semua itu ia dapatkan di antaranya ketika ia dihadapkan dengan suatu musibah, namun ia mampu menghadapinya dengan baik. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita membagi musibah itu ada dua. Yang pertama adalah musibah dalam urusan dunia, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Ini musibah dalam urusan dunia, ma'asyiral muslimin. Yang kedua adalah musibah dalam urusan agama. Bagi seorang muslim, bahwa musibah dalam urusan dunia ini jauh lebih ringan daripada musibah yang menimpa dalam urusan agama.
Sehingga ma'asyiral muslimin, begitu besarnya musibah dalam urusan agama ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa musibah dalam urusan agama itu? Ketika seorang muslim mendapatkan musibah jauhnya ia dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, tenggelamnya ia dalam kesyirikan, dalam perbuatan bid'ah, dalam perbuatan maksiat, tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah yang wajib. Dan puncak dari itu semua ma'asyiral muslimin, menganggap ringan dan remeh perintah agama dan menganggap ringan dan remeh larangan dalam agama. Dan puncak daripada puncak itu ketika ia murtad dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah yang paling besar. Salafun salih terdahulu, mereka menganggap musibah dalam urusan agama ini ma'asyiral muslimin musibah yang besar, sehingga mereka menyikapi ketika mereka terlewatkan dari ibadah sholat jamaah. Jadi musibah besar, musibah yang terjadi dalam urusan agama. Terlambat takbiratul ihram, ini musibah ma'asyiral muslimin. Dia layak untuk ditakziahi. Ketika tertinggal dari sholat jamaah, ini menurut mereka layak untuk ditakziahi sebagaimana orang yang kehilangan orang-orang yang ia cintai. Ada di antara mereka yang mengatakan, ketika putriku meninggal dunia, maka berbondong-bondong orang datang ke rumahku bertakziah. Tapi ketika aku meninggalkan satu kewajiban, tak ada di antara mereka yang bertakziah ke rumahku. Ini artinya ma'asyiral muslimin, bagi mereka orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini layak untuk dikuatkan, layak untuk dihibur, layak untuk diberikan motivasi, layaknya seperti orang yang kena musibah dalam urusan dunia. Namun situasi berbalik terjadi sekarang ini ma'asyiral muslimin, di mana banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara kita yang menganggap ringan ketika ada di antara anggota keluarga kita, kerabat kita, ketika mereka mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lindungi dari diri kita semua, keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara muslim kita. Kita ajak semua agar meminta perlindungan kepada Allah, agar jangan sampai kita tertimpa musibah dalam urusan agama kita, sebagaimana kita juga meminta perlindungan kepada Allah agar jangan tertimpa dalam urusan dunia. Seharusnya tertimpa dalam musibah dalam urusan agama, kita harus lebih kuat meminta perlindungan daripadanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu dalam urusan agama kami, ya Allah. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam totalitas bersungguh-sungguh menghambakan diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari kita senantiasa berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari musibah yang besar ini, khususnya musibah dalam urusan agama kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyil basyiril nadhir wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وضررينا من أهل القرآن حفاظ القرآن وأدخلنا جنتك بشفاعة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون